Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid Al-Muhajirin Kota Madia Surabaya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan limpahan karunia dan curahan rahmat Allah yang tiada henti. Mudah-mudahan kita masih tetap golongan orang-orang yang mendapatkan kucuran rahmat tersebut. Tema pada kesempatan ini kita akan sedikit kembali kepada masa-masa kita kemarin ibadah. Tema ini yaitu orang-orang yang diacuhkan oleh malaikat Allah. Kita awali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun tamathil." Malaikat Allah tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalam rumah itu ada anjing, yang dalam rumah itu ada gambar, ada patung. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini berbicara tentang bahwa malaikat Allah tidak akan mau masuk rumah yang di rumah itu ada gambar, ada anjing, ada patung. Apakah malaikat takut dengan semua itu? Tentu tidak. Malaikat tidak pernah takut dengan seperti itu. Hanya saja malaikat yang suci tidak mungkin akan mendatangi sebuah tempat yang kotor. Karena simbolisasi tiga binatang itu sesuatu yang menjadikan momok dalam hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan ini saya tidak akan membahas anjing, patung atau gambar-gambar secara kajian fikih, secara kajian syariah, tetapi kita akan bahas dari sisi yang berbeda. Malaikat-malaikat Allah tidak akan mau masuk ke dalam suatu rumah yang di rumah itu ada anjingnya, ada gambarnya, ada patungnya. Maka rumah itu boleh jadi rumah kita, tempat kita tinggal, tetapi rumah itu sesungguhnya rumah di dalam diri kita sendiri, rumah hati kita sendiri. Artinya apa? Allah menggambarkan tentang anjing. Apa itu anjing? Anjing itu, kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf, Allah berfirman ayat 176, jika engkau memanggilnya atau engkau membiarkannya, maka anjing itu selamanya akan menjulurkan lidahnya. Itu sifat anjing. Artinya apa? Anjing itu ciri sosok yang sulit untuk diberikan sebuah petunjuk yang benar. Walaupun sekarang mungkin orang mengatakan banyak anjing yang cerdas, tetapi sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwa anjing itu diberitahu atau tidak diberitahu, dia tidak mau tahu dan tidak akan pernah tahu. Allah menggambarkan itu ciri orang-orang yang ingkar kepada Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberitahu atau tidak diberitahu, diingatkan atau tidak diingatkan, dia tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah beriman. Itu ciri anjing. Yang kedua, patung. Jadi kalau anjing itu menunjukkan sifat sombong dalam diri manusia. Yang kedua, patung. Apa itu patung? Patung itu sesuatu yang disembah. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada 360 patung di sekeliling Ka'bah yang kemudian disembah oleh orang-orang musyrikin saat itu. Maka patung ini sebuah sembahan. Maknanya apa? Ada manusia yang mempertuhankan selain Allah. Bahkan ada manusia
yang menjadikan dirinya juga sebagai Tuhan, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah tidakkah kau perhatikan ada manusia memperturutkan hawa nafsunya? Itu yang menjadikan sebuah renungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, malaikat Allah tidak akan mau masuk ke suatu rumah yang di rumah itu ada anjing, ada gambar, ada patung. Boleh jadi rumah itu adalah rumah diri kita, hati kita yang di dalamnya ada sifat-sifat buruk. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal kibir." Jauhi sifat sombong. Fa innal kibir ala alla yasjuda li Adam. Sebuah perbuatan sombong itu pernah melekat pada anak-anak Adam ketika Qabil dan Habil mereka saling ketika Nabi Adam disuruh sujud oleh Allah, maka tidak mau sujud. Itu sebuah kesombongan. Al-kibir ala alla yasjuda li Adam. Jadi ketika Allah merintahkan iblis untuk menyembah Adam, maka iblis dengan kesombongannya dia tidak mau sujud. Iblis itu mengatakan begini, "Hai Allah, apakah tidak keliru memerintah? Bukankah aku lebih baik dari dia? Harusnya Adam yang nyembah aku." Itu suatu kesombongan kalimat itu. Apalagi kalau dia menolak, "Tidak mau aku nyembah Adam." Itu kesombongan yang sangat besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini kadang-kadang kalau kita mengingatkan saudara kita, sahabat kita, jangan jauh-jauh. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami agar selalu menjaga taat kepada Allah. Kadang-kadang ada ego dalam dirinya, sulit untuk menerima masukannya, merasa direndahkan karena nasihatnya. Itu sifat sombong. Siapapun dalam diri manusia yang ada penyakit sombongnya, maka ini berarti dia ada rumah yang dalamnya sombong. Malaikat tidak akan mau masuk. Malaikat tidak akan mau masuk. Ada yang unik saudaraku yang dimuliakan Allah, yaitu ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau sujud dan dia berdosa. Dan ada perintah yang diperintahkan Allah kepada Adam, "Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Hai Adam, jangan dekat-dekat dengan pohon khuldi, engkau akan tergolong orang-orang yang zalim. Tapi kemudian Nabi Adam melanggarnya, maka itu pun termasuk perbuatan dosa. Ada yang berbeda saudaraku. Ketika perintahnya untuk taat, ketika perintahnya untuk taat, kemudian tidak taat, maka dia menjadi dosa. Dan ketika berbuat dosa itulah kadang-kadang orangnya tidak merasa bersalah. Itu sifat iblis. Sujud kepada Adam, iblis tidak merasa salah, sehingga dia mengatakan, "Hai Allah, karena engkau telah menuduh aku bersalah." Dia merasa tidak salah. Pertanyaannya, siapa di antara saudara-saudara yang kemudian datang ke masjid, atau bahkan tidak datang ke masjid, atau bahkan tidak sholat 5 waktu, atau bahkan tidak sholat berjamaah, atau ketika subuhnya kesiangan, tidak sholat subuh? Siapa yang kemudian menangis, "Ya Allah, ampuni aku telah berbuat maksiat, berbuat dosa, meninggalkan taat"? Banyak orang yang ketika meninggalkan taat tidak merasa berdosa. Itu sifat iblis. Tapi ketika larangan, "Jangan dekat-dekat pohon ini, hei Adam," Adam kemudian melanggarnya dan berdosa. Tapi kemudian Adam punya rasa bersalah. Kalau orang mau mencuri, itu tahu kalau apa yang akan dilakukannya itu salah. Jangan mencuri, kemudian dia mencuri. Dia tahu ketika mencuri itu salah. Itu luar biasa. Makanya Nabi Adam itu sampai 40 tahun lamanya menangis. "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Menangis sampai habis air matanya, dalam sebuah riwayat menangis, sehingga Allah kemudian mengampuni dosa Nabi Adam. Satu perbuatan dosa, satu perbuatan maksiat, satu perbuatan kesalahan,
40 tahun istighfar, 40 tahun lamanya dia melakukan pertobatan kepada Allah. Sementara hari ini banyak orang melakukan maksiat, banyak orang melakukan kesalahan, tapi merasa berapa banyak ketaatan, berapa banyak permohonan ampunnya kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, iyyakum wal hirs, jauhi sifat rakus. Rakus itu juga menimpa kepada Adam ketika dia memakan buah khuldi. Kemudian yang ketiga, iyyakum wal hasad, jauhi perbuatan dengki, hasud, dendam yang telah menimpa anak Adam. Jadi ada 3, saudaraku, 3 macam induk dosa yang mengotori diri manusia. Apa itu? Sombong, serakah, kemudian dengki. Kalau di dalam diri manusia ada sifat-sifat itu, malaikat tidak akan mau masuk. Malaikat tidak akan mau datang ke rumah kita, tidak akan menghampiri diri kita. Sementara banyak manusia secara momentum 10 hari yang terakhir di malam-malam ganjil, kita menyambut datangnya Lailatul Qadar, sibuk di malam-malam ganjil 10 hari terakhir, tanpa memperbaiki diri, tanpa membersihkan hati. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat pada malam yang ditentukan Allah, Lailatul Qadar, dia turun, dia akan menyampaikan salamnya Gusti Allah. Maka orang-orang yang ada di masjid, yang berzikir, yang baca Quran, yang berdoa, mereka yang merapat ke Allah, maka turun malaikat, dan malaikat akan memilih siapa yang dipilih oleh Allah. Sehingga salam Allah untukmu, damai untukmu, Al-Qadar untukmu. Tapi banyak orang yang berdirinya paling dekat dengan malaikat, tapi oleh malaikat diacuhkan begitu saja, dengan harapan dia akan disapa oleh malaikat. Salam, salam, akan disapa oleh malaikat, dengan harapan akan dipeluk oleh malaikat. Tapi orang itu diabaikan, disalamin pun tidak, apalagi dipeluknya oleh malaikat. Kenapa? Karena orang-orang ini masih memiliki kotoran-kotoran hati, rumah-rumah diri yang masih kotor. Mudah-mudahan sesungguhnya Lailatul Qadar itu akan diberikan oleh Allah. Kapan? Ketika malaikat Allah bisa menghampiri kita kapanpun dan dimanapun. Adapun Lailatul Qadar adalah sebuah keberkahan yang besar yang diturunkan Allah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini kiranya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, kami ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni, maafkan segala maksiat kami. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang Kau ridhai. Ya Allah, jalan yang lurus yang menyelamatkan kami dunia dan akhirat kami. Cahayai hidup kami ya Allah dengan cahayamu, cahaya yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.